Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fabriano Ramdan dengan NIM 169255159. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul penggunaan bahasa baku pada caption Instagram mahasiswa ITB. Oke, sebagai pengantar kita tahu bahwa Instagram saat ini tidak hanya menjadi media berbagi foto atau video, tetapi juga tempat mahasiswa mengekspresikan diri melalui tulisan singkat atau yang biasa disebut sebagai caption. Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan, apakah mahasiswa menggunakan bahasa baku sesuai kaidah kebahasaan atau justru lebih banyak menggunakan bahasa tidak baku? Oke, selanjutnya kita terjun ke latar belakang. Dari latar belakang ini kita tahu mahasiswa dikenal sebagai kelompok terdidik yang diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Namun pada kenyataannya caption Instagram mahasiswa sering menggunakan bahasa tidak baku seperti singkatan, bahasa gaul, campur bahasa asing, dan penyimpangan ejaan. Nah, fenomena ini menarik dikaji karena bahasa yang digunakan mencerminkan kebiasaan, cara berpikir, serta identitas penuturnya. Nah, selain itu, penting untuk melihat apakah ketidakbakuan ini murni kesalahan atau merupakan bentuk variasi bahasa sesuai konteks media sosial. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Di sini setidaknya ada 2 masalah yang bisa kita rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana bentuk-bentuk bahasa tidak baku yang digunakan mahasiswa pada caption Instagram, dan yang kedua, dalam aspek apa saja ketidakbakuan bahasa tersebut muncul. Nah, setelah itu kita masuk ke tujuan dan manfaat. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa tidak baku yang digunakan mahasiswa pada caption Instagram. Nah, lalu menganalisis berdasarkan kaidah bahasa baku dengan acuan seperti KBBI atau pedoman kebahasaan. Lalu di bagian manfaat, secara teoritis memberikan gambaran tentang variasi penggunaan bahasa Indonesia di media sosial. Lalu secara praktis, meningkatkan kesadaran mahasiswa untuk menggunakan bahasa sesuai konteks formal dan non-formal. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode atau pengumpulan data. Nah, penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, yaitu data diambil dari caption Instagram mahasiswa menggunakan metode netnografi, yaitu pengamatan aktivitas komunikasi di media sosial. Ini untuk metode lengkapnya, dan ini pengumpulan data lengkapnya, dan sistematika penulisan lengkapnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori dasar. Nah, bahasa baku adalah ragam bahasa yang mengikuti kaidah resmi seperti ejaan, tata bahasa, dan struktur kalimat. Bahasa baku penting karena menjamin kejelasan, makna, kredibilitas tulisan, serta dapat dipahami pembaca lintas daerah. Oke, selanjutnya kita masuk ke bentuk kata atau yang biasa disebut dengan morfologi. Morfologi membahas bentukan kata termasuk penggunaan imbuhan, duplikasi, dan komposisi. Kesalahan pada aspek ini biasanya berupa perubahan atau kelepasan imbuhan sehingga makna kata menjadi tidak sesuai kaidah. Oke, selanjutnya kita ke susunan kalimat baku atau sintaksis. Nah, sintaksis ini membahas penyusunan kata menjadi frasa, klausa, dan kalimat. Kalimat yang efektif harus jelas, tidak bertele-tele, serta memiliki struktur lengkap. Penyimpanan pada sintaksis sering terlihat pada kalimat yang terlalu panjang, tanpa tanda baca atau tidak lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke pemilihan bentuk kata atau yang disebut dengan diksi. Nah, diksi adalah ketepatan pemilihan kata sesuai konteks dalam situasi santai seperti media sosial. Penggunaannya cenderung memilih kata yang sederhana, ringkas, dan komunikatif meskipun tidak sesuai kaidah baku. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini aspek diksi ditemukan
Penggunaan kata-kata tidak baku seperti enggak, gua, sampai, udah, dapat, serta singkatan yang seperti YG, CM, IP, dan penggunaan angka seperti nih. Nah, kemudian ini contoh-contoh kesalahan yang kita dapatkan. Contohnya yang ini, berjuang SNBT, singkat cerita aku masuk SNBT ITB, pilihan pertama. Tapi ternyata aku keterima di pilihan keduaku di kampus sebelah. Dari situ 1 tahun aku menjalani kuliah di kampus sebelah, ternyata nggak bikin aku move on sama ITB. Aku mutusin buat nyoba lagi. Kata enggak merupakan bentuk tidak baku dari tidak. Oke. Nah, selanjutnya di bagian morfologi ditemukan penyimpangan bentuk kata seperti keterima seharusnya diterima. Lalu ngejalanin, ngejar, mutusin sebagai bentuk perpasan imbuhan baku. Lalu ini sebagai contohnya. Bagiku keterima ITB itu gak gampang, banyak tantangan dan rintangan, tapi puji Tuhan aku dikasih kesempatan untuk masuk FTMD. Pilih FTMD karena sesuai dengan minatku di bidang aviasi dan penerbangan. Kesalahan morfologis terletak pada keterima yang ini, yang tidak sesuai dengan kaidah pembentukan kata kerja pasif bahasa Indonesia. Bentuk baku yang tepat harusnya adalah diterima dengan prefiks diterima. Oke. Selanjutnya kita ke sintaksis. Pada bagian sintaksis ditemukan banyak caption dengan kalimat panjang tanpa tanda baca, kalimat tanpa subjek dan predikat yang jelas, serta sisipan pantun, slogan, atau lirik lagu. Nah, hal ini menunjukkan mahasiswa lebih mengutamakan ekspresi dan gaya dibandingkan struktur kalimat yang baku. Contohnya ini, rasanya masih seperti mimpi bisa berada di titik ini. Bahkan untuk bisa memposting Twitter SKM ini pun masih terasa tidak nyata. Sebagai penghuni kursi belakang saat SMA yang kerjanya lebih banyak bercanda dibandingkan belajar, bahkan untuk hanya berpikir bisa menginjakan kaki di ITB itu cuma sebatas angan-angan saja. Bisa dibilang perjalanan untuk sampai ke titik ini, kesalahan sintaksis terletak pada struktur kalimat yang terlalu panjang dan bertumpuk, penggunaan konjungsi berulang serta minim tanda baca. Akibatnya hubungan antar klausa menjadi tidak jelas dan kalimat tidak memenuhi kriteria kalimat efektif. Nah, lalu kita masuk ke hasil identifikasi. Pengguna bahasa tidak baku pada caption Instagram mahasiswa adalah penyesuaian bahasa terhadap konteks media sosial sebagai ruang komunikasi non formal. Ketidakbakuan pada aspek kata dan kalimat bahkan dipandang sebagai kesalahan, melainkan sebagai variasi bahasa yang ditunjukkan. Tujuan menciptakan suasana akrab, membangun identitas ekspresi diri. Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan pentingnya kesadaran berbahasa, terutama dalam membedakan penggunaan bahasa dan konteks formal dan non formal. Oke, selanjutnya kita kesimpulan. Kesimpulan ini dapat kita simpulkan, yang pertama, penggunaan bahasa tidak baku lebih dominan dalam caption Instagram mahasiswa karena menyesuaikan karakter media sosial yang santai dan ekspresif. Dan yang kedua, ketidakbakuan bahasa muncul saat tiga aspek utama, diksi, morfologi, dan sintaksis. Dan yang ketiga, bahasa baku pada pada media sosial tidak selamanya dianggap sebagai kesalahan, tetapi dapat dipahami sebagai variasi bahasa sesuai konteks komunikasi non-formal. Dan yang keempat, namun demikian tetap diperlukan kesadaran berbahasa agar mahasiswa mampu menggunakan bahasa baku dan pada konteks akademik dan formal. Oke, lalu pada bagian saran, yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat membedakan penggunaan bahasa untuk situasi non-formal dan formal. Lalu penelitian selanjutnya dapat dilakukan platform media sosial lain dan aspek kebahasaan yang berbeda. Dan yang ketiga, diperlukan pemahaman kebahasaan yang lebih baik agar mahasiswa
tetap memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang baku dan kuat. Oke, terima kasih dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.